Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Rudi Hamonangan Sirait atau Pak Raid dalam pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, kita akan masuk ke dalam materi atau judul bab baru, yaitu dengan judul momentum, impuls, dan tumbukan. Mari kita pelajari materi ini dengan baik dan semoga kalian dapat memahaminya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua buah mobil. Satu mobil yang besar dan satu mobil yang kecil. Dan mereka saling tabrakan. Nah, kecepatan mobil yang kecil dengan mobil yang besar bisa saja beda, bisa juga saja sama gitu ya. Nah, tapi kita lihat masanya pasti lebih besar yang mobil besar daripada mobil kecil. Nah, ternyata mobil kecil itu kalah atau dia yang terdorong ke belakang. Nah, mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Kemudian bola ini, nah kita lihat. Bola ini ketika dia dijatuhkan, pantulannya tidak akan sama dengan ketinggian dia di awal. Makin lama, makin rendah. Dan akhirnya dia akan menyentuh permukaan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kita akan pelajari di materi kali ini. Oke? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini mungkin kamu laki-laki pernah melihat ya, khususnya laki-laki pasti pernah melihat gambar ini. Nah, ini adalah meja biliar, ya. Kita lihat di sini ada 3 buah arah yang harus kita tembakkan bola putih ini terhadap bola biru ini supaya dia masuk kemari. Nah, kira-kira arah mana yang membuat bola biru ini akan masuk ke tanda X ini? Arah merah ini kah? Arah biru ini kah? Atau arah hitam ini? Mari kita coba satu persatu. Coba kamu bayangkan, pasti kamu tahu. Kira-kira arah kemana ini masukkan? Coba kita tes yuk. Nah, yuk kita lihat. Kalau arah merah, oh ternyata bolanya jadi lari bolanya atau tidak pas masuk ke lubang X-nya. Oke, kita sekarang coba pakai arah yang biru. Ini yang biru ya. Tengok arah yang biru. Oh, ternyata bolanya juga tidak pas masuk ke lubang X. Nah, kita coba lagi sekarang yang hitam. Ini yang hitam. Kira-kira masuk nggak ya? Coba kita lihat. Kalau dipukul pelan, oh ternyata dia tidak masuk. Nah, bagaimana kalau kita pukul sedikit lebih kuat? Yuk kita lihat. Oke, ternyata bolanya masuk. Nah, ternyata arah hitam ya membuat bola biru menjadi masuk. Kita coba sekali lagi. Oke, seperti itu nak ya. Ternyata arah hitam lah yang membuat bola tersebut masuk ke lubang. Nah, ada pertanyaan yang harus Bapak tanyakan pada kalian. Dari beberapa kali percobaan tadi, hanya cara terakhir yang berhasil memasukkan bola biru tersebut. Kira-kira faktor-faktor apakah yang menentukan agar dapat memasukkan bola pada contoh tersebut? Coba kalian jawab. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Kita bahas yang pertama yaitu impuls. Apa itu impuls? Dalam fisika, impuls itu adalah
hasil kali gaya dengan selang waktu. Impuls juga dikatakan sebagai perubahan momentum. Apa itu momentum? Nanti kita bahas. Ya, jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Ya. Nah, secara matematis impuls itu disama dengan gaya dikali selang waktu. Hasil kali gaya dengan selang waktu. Berarti F kali delta T. Ya. Jadi impuls sama dengan F kali T. I itu impuls, satuannya apa? F Newton, delta T sekon, berarti Newton sekon. Oke? Dan F itu gaya dan delta T itu adalah waktu. Impuls itu termasuk besaran vektor, ya. Dalam artian dia punya nilai dan punya arah. Oke? Jadi misalkan kalau arah ke kanan kita beri tanda positif, maka arah ke kiri kita beri tanda negatif atau sebaliknya. Seperti itu nak ya. Contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 70 Newton. Apanya ini? F. Kontak antara kaki dengan bola berlangsung selama 0,8 sekon. Apanya ini? Delta T. Hitunglah impuls yang terjadi saat kaki menumbuk bola atau menendang bola. Berarti tanya adalah I-nya. Oke, diketahui apa? F-nya 70, delta T-nya 0,8 sekon. Yang ditanya adalah impulsnya. Mari kita jawab. Nah, impuls tadi gaya dikali selang waktu. Berarti 70 Newton dikali 0,8 sekon. Hasilnya yaitu 56 Newton sekon. Bisa paham contoh berikut ini? Semoga paham kalian enak ya. Kita lanjut. Momentum. Apa itu momentum? Momentum dalam fisika diartikan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan. Jadi syarat adanya momentum yaitu harus ada kecepatan. Oke? Nah, secara matematis dituliskanlah momentum itu simbolnya P, ya, sama dengan massa itu M dikali V, kecepatan. Oke? Nah, sehingga satuan daripada momentum itu sama Newton sekon atau bisa juga kilogram meter per sekon. Jadi satuan momentum dan impuls itu sama. Oke? Dan M di situ massa benda dan V di situ adalah kecepatan. Nah, momentum juga termasuk besaran vektor yang artinya dia punya nilai dan punya arah. Nah, kita anggap kalau misalnya ke kanan positif berarti ke kiri sebaliknya yaitu negatif. Oke? Jadi seperti itu. Momentum dan impuls itu sama-sama besaran vektor. Nah, bedanya impuls dan momentum adalah momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan, sedangkan impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu atau disebut juga dengan perubahan momentum. Contoh soal. Hitunglah momentum yang dimiliki oleh A. Sebuah sepeda 20 kg, berarti itu massa sepedanya, yang sedang bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Itu berarti V-nya. B. Sebutir kelereng 50 gram, berarti itu massanya, yang sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti itu V-nya. Oke? Mari kita jawab. Yang ditanya adalah momentumnya. Yang A. Sepeda. Nah, tadi rumus momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Sehingga massanya 20 kilo, kecepatannya yaitu 54 kali 5 per 18. Pak, apa artinya 5 per 18, Pak? Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah kilometer per jam. Nah, kilometer itu berapa meter? 1000. 1 jam itu berapa detik atau berapa sekon? 3600. Jadi 1000 dibagi 3600 itu kalau kita perkecil menjadi 5 per 18. Seperti itu nak ya. Oke. Nah, kita kali dan kita bagi, dapatlah hasilnya 300 kg meter per sekon atau 300 Newton sekon. B. Si kelereng
P sama dengan M kali V, yaitu 0,05 kg. Kenapa 0,05 kg, Pak? Karena ini 50 gram. Kita rubah ke kilogram, yaitu 0,05 kg. Dikali kecepatannya 4 meter per sekon. Oke, sudah pas. Tinggal kali, dapat hasilnya 0,2 kg meter per sekon atau 0,2 Newton sekon. Contoh soal yang kedua. Dua bola A dan B masing-masing bermasa 300 gram. Oke, masing-masing bermasa 300 gram. Berarti masanya sama, bola A dengan bola B, 300 gram. Nanti kita rubah ke kilogram. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Nah, jadi bola A ini 4 meter per sekon dan bola B ini 2 meter per sekon. Nah, gitu ya. Berapakah momentum masing-masing bola tersebut? Nah, berapakah momentum masing-masing bola tersebut? Oke, kita jawab. Nah, bola A tadi masanya 300 gram. Berarti kita rubah kilogram, berarti 0,3. Oke, dikali kecepatannya 4. Oke, berarti 0,3 kali 4, 1,2 kg meter per sekon atau Newton sekon. Bola B. Bola B masanya sama tadi, 300 gram, berarti 0,3 kg kali min 2 meter per sekon. Pak, kenapa min 2? Itu tadi yang sudah Bapak katakan, kalau momentum itu besaran vektor. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Jadi kalau kita anggap arah si bola A ini ke kanan positif, maka arah bola B ini ke kiri negatif. Seperti itu nak ya. Berarti didapatlah momentum si B minus 0,6 Newton sekon. Apa sih hubungan antara momentum dan impuls? Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa impuls itu tadi adalah perubahan momentum. Ya, impuls itu adalah perubahan momentum. Sehingga di sini kita buat secara matematis, I sama dengan delta P, perubahan momentum. Ya, nah impuls itu apa tadi rumusnya? Gaya dikali perubahan waktu atau selang waktu. Sedangkan impuls itu M dikali delta V. Delta V di sini adalah perubahan kecepatan. Sehingga didapatlah hubungan antara impuls dan momentum, yaitu berikut ini. F kali delta T sama dengan M. Delta V itu kan V2 kurang V1. Gitu ya. Contoh soal. Gaya sebesar 60 Newton itu F-nya diberikan kepada stik biliar seperti tadi gambarnya ya, dengan arah menuju bola putih. Kontak antara stik dengan bola berlangsung selama 0,2 sekon. Ini delta T-nya. Jika massa bola adalah 300 gram atau berapa kilogram ini nak? 0,3. Dan bola mula-mula diam. Kalau bolanya mula-mula diam berarti kecepatannya berapa? 0 ya. Hitunglah kecepatan bola setelah menerima impuls dari stik. Nah, sekarang kecepatan bolanya berapa ketika stik bola biliar tadi menyentuh bolanya? Pek. Itu kecepatannya berapa bolanya? Itu yang ditanya ya. Oke, yang diketahui di situ gaya F-nya 60 Newton dan selang waktunya delta T-nya 0,2 sekon, masanya 300 gram atau 0,3 kg dan mula-mula bolanya diam. Kalau mula-mula diam berarti kecepatan awalnya 0. Ditanya adalah V2. Oke, kita jawab. Impuls tadi adalah perubahan momentum ya, atau kita buat F kali delta T sama dengan MV2 kurang MV1. Oke, F-nya berapa? 60, delta T-nya 0,2. Masanya 0,3, kecepatan yang kedua atau itu yang ditanya kurang massa 0,3 kali kecepatan awalnya 0. Oke. 60 kali 0,2 12. Nah, 0,3 kali 0 0, berarti tinggal 0,3 V2. Maka V2 sama dengan putar balik, yaitu 12 dibagi 0,3. Dapatlah hasilnya 40 meter per sekon. Contoh soal berikutnya.
Sebuah benda yang masanya 1,5 kg, ini M-nya. Dalam keadaan diam, berarti kecepatan awalnya 0. Dipukul dengan gaya F sehingga bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon, ini V-nya. Dan pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon, itu delta T-nya. Hitunglah impuls dan gaya yang bekerja. Oke, yang ditanya adalah impuls dan gaya, berarti ada dua, I dan F. Mari kita kerjakan. Impuls itu tadi adalah delta P. Delta P itu adalah perubahan momentum. Jadi kita cari aja perubahan momentumnya gitu ya. Jadi impuls sama dengan M kali delta V atau M kali V2 kurang V1. Maka M-nya 1,5, V2-nya 6, kecepatan awalnya 0. 6 kurang 0, 6. 6 kali 1,5, 9. Maka jawabannya 9 Newton sekon. Gayanya, nah impuls tadi adalah gaya dikali selang waktu. Maka gaya sama dengan impuls dibagi selang waktu. Ngerti kan? Artinya dibalik ya. Maka impulsnya tadi dapat 9 dan delta T-nya 0,02. Maka didapatlah gayanya 450 Newton. Oke, baik. Sudah paham itu nak ya? Nah mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.